saya nggak akan ajukan dulu solusi. Nanti solusi. Kita balik dulu ke yang tadi itu. Kenapa pemilih kita, pemuda kita manja, pengen disuapin terus sama influencer, pengen disuapin terus sama orang yang menginspirasi. Ketika orang yang menginspirasi itu berhenti, dia memusuhi dan menjelekannya. Berarti dia tuh pengen terus disuapin. Ayo motivasi saya, atau bikin otak saya itu terus-terusan berpikir. Ayo berikan kepada saya insight, gitu kan? Jadi Iwan Fals, Bang Bibu, siapa? Terus ayo masukkan ke saya. Ketika dia tidak melakukannya lagi, kita marah-marah. Berarti itu manja kan, pengen dimasukin terus, pengen dapat masukan. Kenapa kita ini manja? Dalam intelektual kita itu manja. Ada beberapa faktor yang membuat secara intelektual kita itu menjadi manja. Salah satunya itu adalah faktor alamiah. Jadi Arnold Joseph Toynbee menulis sebuah buku yang tebal banget, segini lah. Si buku itu intinya sebenarnya sederhana bahwa masyarakat yang maju, masyarakat yang berhasil mencapai sebuah peradaban, itu adalah masyarakat yang berhadapan dengan tantangan yang seimbang dengan kesempatan dia untuk bisa menemukan solusi. Makanya dia sebut sebagai challenge and response, tantangan dan responnya. Jadi kemudian dia memberikan beberapa contoh. Masyarakat Mesir kuno itu mencapai peradaban karena apa? Karena dia hidup dalam sebuah tantangan yang sangat besar, gurun pasir, yang hampir tidak ada makhluk hidup yang bisa bertahan di sana, atau jumlahnya sedikit. Tapi dia mendapatkan jawaban atas tantangan itu, yaitu keberadaan Sungai Nil. Keberadaan Sungai Nil itu memberikan kesempatan buat orang-orang yang tinggal di gunung itu untuk bertahan hidup. Maka dari itu katanya itu bisa membuat orang-orang Mesir itu mencapai peradaban. Dan dengan klausul yang sama, maka kita tidak akan bisa mencapai peradaban yang besar di Indonesia. Kenapa seperti itu? Karena di Indonesia tantangannya terlalu kecil, responnya terlalu mudah didapatkan. Jadi kalau masyarakat Indonesia di zaman dulu, aduh saya lapar, saya pengen makan pisang, di depan ada pisang. Aduh saya lapar, pengen ikan bakar, sungai mengalir di mana-mana banyak ikannya. Iya ya. Aduh saya dingin ini tinggal di sini, sedingin-dinginnya di Indonesia gak sampai 0 derajat. Jadi Indonesia itu adalah wilayah yang sangat ramah untuk penduduk yang banyak. Dan karena itu, maka secara kalkulasi, maka masyarakat Indonesia itu susah untuk mencapai peradaban yang tinggi. Karena apa? Otaknya tidak didorong untuk berpikir. Karena apa? Karena gak usah berpikir pun ternyata bisa bertahan hidup. Jadi apa faedahnya kita berpikir kalau tanpa berpikir pun kita bisa bertahan hidup? Gitulah pertimbangan kira-kira orang zaman dulu gitu ya, masyarakat prasejarah gitu ya, yang kayak gitu. Nah, jadi dalam konteks itu, Toynbee percaya bahwa orang-orang Indonesia itu ditakdirkan untuk tidak menjadi penghasil peradaban besar dalam konteks itu. Tetapi kemudian gagasan-gagasan baru menyebutkan bahwa alam adalah satu faktor, tapi bukan satu-satunya faktor. Toh banyak di muka bumi ini bangsa yang tantangan alamnya seimbang dengan kemampuannya untuk merespon, ternyata bangsanya tidak maju. Banyak itu. Misalkan ya yang tadi itu, Mesir sekarang nggak maju, biasa-biasa aja. Pakistan nggak maju, sekarang biasa-biasa aja. Orang Amerika Tengah biasa-biasa aja, sekarang tidak maju. Jadi masalah berikutnya itu apa? Masalahnya ada pada urusan kepemimpinan, hierarki, dan politik. Tapi kita lewat dulu, kita pahami dulu satu poin kenapa masyarakat Indonesia begitu manja secara intelektual. Adalah karena kita tidak didorong untuk berpikir, karena bahkan tanpa berpikir pun kita bisa bertahan hidup. Kita adalah makhluk biologis. Saya senang dengan kata-kata ini. Kita adalah makhluk biologis. Jadi untuk memahami manusia, saya sering mengatakan bukan psikologi yang digunakan, tapi biologi. Nah, karena ilmu biologi itu adalah terkait dengan kesempatan bertahan hidup, maka bertahan hidup tidak mendorong kita untuk berpikir, maka kita tidak akan terbiasa untuk berpikir. Dan karena itulah maka saya nggak tahu lah ya, tapi saya nggak tahu di sini
tapi saya pernah dengar kabar itu dari luar angkasa, dari mana. Mahasiswa-mahasiswa kita di zaman sekarang itu, kalau presentasi, dia baca. Jadi pada suatu hari ada yang gitu nggak? Saya nggak pakai teks. Ini chatan sama teman, tapi saya nggak pakai teks. Ada nggak mahasiswa di sini yang bisa bicara 1 jam non-stop tanpa teks? Sebenarnya itu adalah kualitas ideal dari mahasiswa. Karena kalau presentasi baca di depan, itu kualitas SD, waktu belajar baca. Iya kan? Kualitas mahasiswa itu dengan teksnya itu udah masuk ke sini semua, sehingga dia mampu mengimprovisasikan dengan apa yang dia mau. Begitu. Nah, kalau ada mahasiswa yang ternyata masih teks, maka balik lagi ke pertanyaan saya yang awal itu, kita terlalu manja dalam berintelektual, sehingga ketika kita misalkan mengambil pilihan, nyoblos atau apa, kita jangan-jangan tidak cerdas. Dan apakah itu gara-gara alam? Itu faktor pertama. Faktor yang kedua adalah faktor penjajahan. Saya tidak usah berbicara panjang lebar karena itu sudah terjadi. Tapi intinya adalah bahwa Belanda pada waktu itu memiliki semacam program, memiliki semacam pikiran bahwa masyarakat Indonesia itu harus dipintarkan secara teknis, tapi harus dibodohkan dalam pemikiran. Dipintarkan secara teknis itu biar apa? Biarkan orang-orang Belanda waktu menjajah Indonesia, dia itu kan butuh pemerintahan, butuh administrasi, butuh tenaga kerja sipil. Kalau didatangkan dari Belanda, harganya sangat mahal dan jarang yang mau. Dan perjalanan dari sana ke sini itu 6 bulan. Daripada seperti itu, mendingan rekrut golongan-golongan pribumi di Indonesia yang pinter, tapi pinter administrasi. Nah, biar seperti itu, maka pendidikan di Belanda, pendidikan di Indonesia yang dicatuskan oleh Belanda itu adalah membuat pintar secara administratif, tapi membuat bodoh secara intelektual. Nah, sekarang kita tuh masuk dalam ranah itu. Kita pintar secara administratif. Laporan-laporan dari misalkan guru ke kepala sekolah bikin RPP silabus itu tebal 2 ring, itu lengkap. Kalau soal administratif kita tuh patuh. Soal pemilu, partai mana yang lulus administrasi sekian, itu lengkap datanya. Tapi apakah data itu mewakili realitas? Tidak. Di situ banyak kecurangannya, banyak kebohongannya, banyak apa-apanya. Itu dari Belanda. Kita didorong untuk pintar secara administratif, tapi bodoh secara intelektual. Dan akhirnya kita menjadi bangsa yang manja secara intelektual. Itu masalahnya. Kemudian masalah yang ketiga apa? Nah, ini yang paling penting yang berhubungan dengan apa yang kita bahas sekarang. Kenapa intelektualitas kita itu manja? Gara-gara politikus. Politikus. Tidak semua politikus tentu saja. Karena bahkan dalam konteks ini saya pun sedang berpolitik. Tapi maksud saya gini, pernah nggak dengar ada kampanye? Saudara-saudara, lihat rakyat dimiskinkan, rakyat kelaparan, tapi pemerintah di sana leha-leha saja, tidak berbuat apa-apa. Apakah kita mau mendiamkan yang seperti ini saja? Pernah nggak dengar orang pidato seperti itu? Dan itu umum ya, itu umum. Karena kalau misalkan pemilu, pasti tema kampanye itu cuma 2. Satu kubu mengatakan, ayo kita pertahankan, kita lanjutkan pembangunan yang sudah ada. Yang satu lagi mengatakan, rakyat menjadi kelaparan, kita harus ganti pemerintahan. Tema kampanye kita tuh gak ada yang lain selain 2 itu. Mau siapapun kandidatnya, dari manapun partai politiknya, 2 itu saja. Iya gak sih? Nah, itulah yang pada akhirnya membuat kita bodoh secara intelektual. Karena orang-orang itu, yang kampanye-kampanye itu, menjadikan istilah atau slogan rakyat itu sebagai satu objek politik. Dikatakan gini, cuma partai kami lah yang membela rakyat kecil, kami partai kaum cilik, kami, begitu kan, dan seterusnya. Itu adalah visi yang sangat buruk. Kalau ada kemiskinan, kalau ada rakyat miskin, gak boleh dibela. Kalau rakyat itu dibela, maka rakyat itu akan ketergantungan pada siapapun yang membelanya. Dan kenapa si partai politik itu harus mengasah-asah pembelaan agar rakyat itu tergantung pada dirinya yang membela rakyat kecil itu. Kalau misalkan si pemimpin itu adalah pemimpin yang ideal, yang harus kita pilih itu adalah pemimpin yang tidak membela rakyat kecil,
tetapi pemimpin yang membuat rakyat kecil itu menjadi rakyat besar. Pemimpin yang menciptakan rakyat yang mandiri secara intelektual, mandiri secara finansial, mandiri secara moral. Saya belum tadi sebenarnya, tapi hanya karena saya sudah bicara setengah jam, tapi sedikit lagi ya. Saya tidak hendak menyinggung siapapun, saya mohon maaf. Tapi intinya adalah seperti ini. Kalau misalkan nanti ada politisi yang misalkan berkuar-kuar, yang begini dan begitu, coba biasakan untuk menganalisis. Tetapi karena menganalisis itu adalah bahan yang sangat sulit, jadi kan level kecerdasan seseorang itu terlihat dari kemampuan berpikirnya. Level yang terendah itu mengetahui. Level kedua yang lebih tinggi memahami. Level ketiga yang lebih tinggi lagi itu mampu mengaplikasikan. Level keempat itu adalah analisis. Jadi level analisis itu adalah salah satu high order thinking skill. Level skill berpikir lebih tinggi. Ada seorang pejabat di Indonesia, yang dia berkata, menurut analisis saya, padahal dia tidak menganalisis karena dia tidak tahu definisi analisis itu, tapi dia jadi pejabat negara. Dalam itulah itu juga menjadi indikasi berikutnya bahwa ternyata orang-orang yang kita pilih itu adalah orang-orang yang bermasalah. Tidak semuanya tentu saja, tapi adalah orang-orang yang bermasalah. Jadi untuk itu saran saya untuk semua orang yang di sini, kalau nanti mau nyoblos, silakan coblos. Kalau nanti mau berusaha rasional, silakan rasional. Tapi yang paling penting bukan kita nanti mencoblos siapa, tapi pikirkanlah nanti saya bisa nggak mengubah Indonesia menjadi lebih baik. Jangan harapkan pemilihan itu mau bagus nanti saya coblos. Jangan berharap pada orang lain. Kata Ali bin Abi Thalib, salah satu yang paling menyakitkan di muka bumi itu adalah kita berharap pada orang lain. Jadi saya mau nyoblos ini karena dia bakal gini. Saya mau nyoblos ini karena dia jangan seperti itu. Kalau mau nyoblos silakan nyoblos, terserah, gunakan kemampuan intelektual. Tapi yang paling penting bukan soal siapa saya nyoblos siapa, tapi nanti saya bisa menciptakan perubahan seperti apa. Jadi sebagai penutup, kalau Balaya sekarang sedang baca buku sejarah Soekarno bagaimana, Bung Hatta bagaimana, bagaimana. Jangan berpikir tentang jumlah halaman yang pernah dibaca, tapi berpikirlah, bisakah saya menjadi orang-orang yang dicatat oleh sejarah karena saya mampu menciptakan perubahan besar di masa depan. Itu saja, terima kasih.